untuk benar-benar meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita semuanya untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perkara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah kita sentiasa selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Setelah kita memuji dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang ketiga adalah hendaklah seorang hamba benar-benar ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan semua ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Tentulah kebahagiaan ini merupakan puncak kehidupan seseorang. Dengan kebahagiaan tersebut seseorang akan bisa menjalani hidupnya dengan baik. Bahkan dengan bahagia tersebut seseorang bisa beraktivitas dengan baik. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, menjadi PR kita semuanya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya ma'asyiral ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kebahagiaan itu ditempuh dengan uang yang banyak, tentu Fir'aun lebih bahagia, tentu Qarun lebih bahagia daripada kita. Kalaulah seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan jabatan, tentu Fir'aun dan Mustafa Kamal At-Turki mereka lebih bahagia daripada kita. Kalaulah seandainya kebahagiaan bisa dibeli dengan jabatan, dengan kekuasaan, tentu Fir'aun ma'asyiral ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, dia lebih bahagia, dia lebih senang hidupnya daripada kita. Akan tetapi ma'asyiral, kita mendapati dari kisah-kisah mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala azab mereka disebabkan kesombongan-kesombongan yang didapatkan di dalam hati mereka. Ma'asyiral ayyuhal ikhwah, tentu kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan sentiasa dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kebahagiaan itu bisa didapatkan yang mana lisannya sentiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan kebahagiaan juga bisa diperoleh oleh seseorang dengan dia sentiasa bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang ulama yang mana ulama tersebut terkenal di kalangan penuntut ilmu, yang mana beliau begitu banyak membuat karangan-karangan di dalam kitab beliau. Salah satunya beliau mengucapkan di dalam muqaddimahnya di dalam kitab Qaidul Arba', beliau adalah Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab Qaidul Arba', di dalam muqaddimahnya, beliau menceritakan ciri-ciri orang yang bahagia, ciri-ciri orang yang hidupnya sentiasa bahagia. Ada 3 kata beliau. Yang pertama kata beliau, wa idza u'tiya syakara. Ketika dia diberi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia
berupa rezeki, berupa jabatan, berupa kekuasaan, berupa kesehatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seseorang yang sentiasa bersyukur kepada Allah, dia selalu bahagia. Bahkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lazidanakum, maka aku tambah nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, wala in kafartum adzabas sadid, inna adzabal syadid. Dan sebaliknya, ketika engkau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, azkuruli azkurukum washkururi wala takfur, kata Allah. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kalian kepadaku terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan jangan kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Tentulah orang yang sentiasa hidupnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang bahagia karena mereka tidak mencari keridhaan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah, ciri-ciri orang yang bahagia adalah wa idza tubliya sabara. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar terhadap ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala diuji, kemudian dia bersabar terhadap ujian tersebut, kita katakan orang tersebut adalah orang yang bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Bagaimana tidak orang tersebut tidak bahagia, sedangkan dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesabaran dia miliki. Ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Adapun orang-orang yang mencukupi kesabaran pada dirinya, ajruhum bighairi hisab, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Subhanallah. Bagaimana tidak mungkin seseorang itu bahagia di atas kesabaran yang dia jalani dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ciri-ciri orang yang bahagia adalah wa idza adnaba istaghfara. Ketika seseorang itu terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'in wa khairu khata'u tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya setiap anak hamba, setiap anak Adam, mereka pasti melakukan dosa-dosa. Dan sebaik-baik dosa, sebaik-baik kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, memberi hadiah bagi orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Adapun orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal soleh,
sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti di setiap kejelekan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan. Bagaimana tidak mungkin seseorang tersebut orang tersebut bahagia ketika dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di sana Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan bagi orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kalian menuju dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffirukum an sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian lakukan dari sebab engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan-kejelekan kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemungkinan sebab engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang lain dia lakukan, pernahkah kita menetes air mata? Pernahkah kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan? Terkadang banyak kaum muslimin mereka menangis, meneteskan air mata mereka dengan mereka menonton sinetron-sinetron yang mengantarkan drama tersebut dengan kesedihan, dan mereka pun ikut menangis dari sinetron tersebut. Dan banyak juga di antara kaum muslimin yang mana mereka menangis ketika mendengar lagu-lagu yang mereka dengar, baik itu musiknya maupun liriknya, mereka menangis dengan hal tersebut. Akan tetapi pernahkah kita menangis ya ikhwan fillah rahimakumullah dari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun air matanya menetes di dalam pipinya, maka ketahuilah ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tutup hati kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah titik di hatinya, titik hitam disebabkan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wa afiyah. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu ma tasma'u wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innallaha ghafurur rahim.